Hai, perkenalkan nama saya Airin Krisantia Panglin Laudini. Saya adalah mahasiswi Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Angkatan tahun 2017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Mike Stephenson Tokoro, SE, MM, dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang analisis penyusutan, forecasting, dan kebangkrutan. So, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu definisi dari penyusutan. Penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Dengan kata lain, penyusutan yaitu mengubah biaya aset tetap seperti pabrik dan mesin untuk mengeluarkan biaya selama masa manfaat aset tetap yang diharapkan. Yang selanjutnya, saya telah menaruh beberapa pengertian penyusutan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dwi Martani, depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Dan yang kedua, menurut Hong Ren et al., penyusutan adalah proses untuk mengalokasikan harga perolehan dari aktiva tetap menjadi beban pada suatu periode. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan penyusutan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, efisiensi. Dilihat dari segi penurunan nilai finansial yang lambat. Artinya nilai beli suatu barang dan nilai jualnya tidak mengalami kejatuhan yang drastis. Dan yang kedua, efektivitas. Dilihat dari segi penggunaan waktu. Artinya, barang yang dibeli dapat dipakai hingga periode waktu tertentu, sesuai dengan target bahkan melebihi target pekerjaan. Misalnya, target pekerjaan suatu proyek adalah 5 tahun. Dan ternyata mesin yang dibeli dengan masa pakai baru 3,5 tahun sudah harus diganti dan diperbaiki. Apalagi jika kualitas hasil dari mesin tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, cara memperlambat penyusutan. Karena penyusutan bisa menyebabkan terjadinya penurunan nilai, maka manajer berusaha bisa memperlambat penurunan nilai tersebut. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang manajer dalam usahanya memperlambat penyusutan, yaitu yang pertama, melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan, misalnya servis berkala. Yang kedua, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Dan yang terakhir, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tinggi sehingga penyusutan barang berlangsung lama dari biasa. Dan kita akan masuk dalam metode perhitungan penyusutan. Di sini metode perhitungan penyusutan ada 4. Yang pertama, metode garis lurus dengan rumus D sama dengan L0 dikurang Ln dibagi N, di mana D adalah penyusutan metode garis lurus, L0 adalah harga produk awal suatu barang, Ln adalah nilai sisa suatu barang, dan N adalah umur manfaat suatu barang. Metode yang kedua adalah metode unit produksi dengan rumus D sama dengan L0 dikurangi Ln dibagi N dikali dengan T. Dengan keterangan D adalah penyusutan metode unit produksi, L0 adalah harga produk awal suatu barang, Ln adalah nilai sisa suatu benda, N adalah umur manfaat suatu benda, dan T adalah lama pemakaian alat. Metode yang ketiga adalah perhitungan sederhana presentase penyusutan dengan rumus PP sama dengan HB dikurang HJP dibagi HJP. Dengan keterangan PP adalah presentase penyusutan, HB adalah harga beli, HJP adalah harga jual beli yang berlaku di pasar saat ini.
Dan metode yang terakhir adalah perhitungan penyusutan secara kumulatif dengan rumus P sama dengan HB dikurangi NN dan dikali PPTH dengan keterangan P adalah penyusutan per tahun, HB adalah harga beli, NS adalah nilai sisa, dan PPTH adalah persentase penyusutan per tahun. Kita masuk dalam pembahasan tentang forecasting. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data di masa lalu. Peramalan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan maupun pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Dan di sini juga saya telah memasukkan beberapa pengertian Dan di sini saya juga telah memasukkan beberapa pengertian forecasting menurut para ahli. Yang pertama, menurut John E. Beagle, forecasting adalah kegiatan perkiraan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Sumayang, forecasting adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa depan yang akan mendatang. Dan yang ketiga, menurut Rader and Heiser, forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat peramalan atau forecasting. Fungsi dari peramalan ini akan terlihat saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik yaitu keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan tersebut dijalankan. Dan manfaat peramalan ada 3. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, untuk membuat keputusan yang tepat. Menurut Heiser dan Render, tujuan peramalan ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dan yang terakhir, peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Menurut Herjanto, berdasarkan horizon waktunya, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang mencakup waktu lebih besar daripada 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu peramalan yang mencakup waktu antara 3 hingga 18 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Dan yang terakhir, peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Metode forecasting kuantitatif. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, time series. Metode time series atau deret waktu merupakan peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahunan.
Jadi di dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, Anda dapat menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Dan yang kedua, metode causal atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif yang kedua yaitu metode causal atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalkannya, Anda dapat menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input-output, atau metode ekonometri. Metode forecasting kualitatif. Metode ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan metode kuantitatif. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Dan yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya yang akurat dan profesional. Sedangkan kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup banyak karena harus membuat kuesioner sampai merangkum hasilnya. Menurut Ginting, berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Yang kedua, peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan tentang kebangkrutan. Kita akan mulai dengan pertama, yaitu membahas tentang definisi kebangkrutan. Kebangkrutan secara umum diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya yang dinyatakan secara legal oleh pengadilan terhadap suatu institusi atau individu. Dan saya juga telah memasukkan beberapa pengertian kebangkrutan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lesmana, kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Dan yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, kebangkrutan adalah menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan valid oleh keputusan pengadilan. Terdapat 3 faktor penyebab kebangkrutan atau kegagalan perusahaan menurut Sartono. Yang pertama, perusahaan yang menghadapi technically insolvent. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya.
Yang kedua, perusahaan yang menghadapi legally insolvent. Jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai hutang perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan failing. Kebangkrutan yang akan terjadi pada perusahaan dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator-indikator. Menurut Hanafi, yang pertama, analisis aliran kas untuk saat ini atau masa mendatang. Yang kedua, analisis strategis perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. Yang ketiga, kualitas manajemen. Dan yang terakhir, kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Metode analisis prediksi kebangkrutan. Pengukuran atas kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan setiap periodenya dengan berbagai metode yang telah ditemukan. Analisa terhadap laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan suatu perusahaan yang sedang berjalan, juga sebagai alat untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Manfaat analisis kebangkrutan bagi kreditor untuk manfaat analisis kebangkrutan. Yang pertama, bagi kreditor untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberikan pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitori pinjaman yang ada. Yang kedua, bagi investor saham dan obligasi untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Yang ketiga, bagi pihak pemerintah untuk mengawasi jalannya usaha di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Yang keempat, bagi akuntan untuk melihat kemampuan going corner suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang muncul setelah hasil audit. Bagi manajemen, melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan antara lain merger, restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Kebangkrutan yang terjadi sebenarnya dapat diprediksi dengan melihat beberapa indikator. Menurut Foster tahun 1986 terdapat beberapa indikator atau sumber informasi mengenai kemungkinan dari kesulitan keuangan. Yang pertama, analisis arus kas untuk periode sekarang dan periode yang akan datang. Yang kedua, analisis strategis perusahaan yang mempertimbangkan pesaing potensial, struktur biaya relatif, perluasan rencana dalam industri, kemampuan perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya, dan yang terakhir kualitas manajemen dan lain sebagainya. Yang ketiga, analisis laporan keuangan dari perusahaan serta perbandingan dengan perusahaan lain. Analisis ini dapat berfokus pada suatu variabel keuangan tunggal atau suatu kombinasi dari variabel keuangan. Dan yang keempat, variabel eksternal secara return sekuritas dengan penilaian obligasi. Dan berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk memenuhi video ini. Oke, jadi itulah pembahasan saya tentang analisis penyusutan, forecasting, dan kebangkrutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi.